kembali pembahasan kitab Matan Abu Syujah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Rashid Abu Rashidah, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema salat orang yang uzur. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab-adab dan bermajelis seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan tak lupa mencatat faedah sebanyak-banyaknya. Selain itu, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat Zoom atau raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi. Kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah, Hafizahullah, kami persilahkan, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan majelis fiqih di sore hari ini, yang mana kita telah sampai pada bahasan salatul Jum'ah. Salat Jumat. Qala muallif rahimahullah, berkata beliau Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wa syara'itu wujubil jum'ah sab'atu asya. Syarat wajibnya untuk mendirikan salat Jumat ada 7. Dalam sebagian redaksi ada yang mengatakan sittah, 6. Namun di sini yang akan kita bahas adalah 7 poin. Yang pertama apa? Yang pertama al-Islam. Yang kedua al-bulugh, yakni baligh. Yang ketiga al-aql, yakni akal, dalam keadaan akalnya sempurna. Yang keempat al-hurriyah. Apa itu hurriyah? Hurriyah ini merdeka. Berikutnya, yang kelima adz-dzukurah, yakni laki-laki. Dan yang keenam as-sihhah, sehat. Dan yang ketujuh yakni al-muqim, atau orang yang sedang mukim, bukan safar. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kita bahas pada poin yang pertama, yakni tentang al-Islam. Tentu saja ini adalah syarat-syarat yang kita telah ketahui ada pada syarat seluruh ibadah. Ada pada syarat seluruh ibadah. Karena tidak mungkin ibadah ini berharga dan diterima kecuali yang melakukannya adalah seorang muslim. Berkaitan dengan salat Jumat itu sendiri, dalam ayat yang masyhur dan juga ma'ruf, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Ini adalah ayat yang tidak diragukan lagi dalil utama dalam kita semua mendirikan salat Jumat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hammamtu an amura rajulin fayusalli bin nas thumma uharriku ala rijali yatakhallafuna anil jum'ati buyutikun. Sejatinya aku telah bertekad atau memiliki keinginan
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan seseorang menjadi imam kaum muslimin. Lalu aku akan membakar, kata Nabi, rumah-rumah mereka, yakni kaum lelaki yang tidak melaksanakan salat Jumat. Ini. Maka dalil ini memang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak memerintahkan seseorang untuk menggantikan beliau. Apalagi Nabi membakar rumah seseorang gara-gara salat Jumat. Tetapi niat dari Nabi, tekad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas adalah sebuah dalil. Begitu pula dalam riwayat yang lain dikatakan, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Sejatinya orang-orang yang ia meninggalkan Jumat, orang-orang yang dia enggan untuk salat Jumat, atau bisa kita artikan pula orang-orang itu harus berhenti untuk meninggalkan salat Jumat, yakni harus melaksanakan salat Jumat. Kalau tidak, kata Nabi, Allah akan menutup hati-hati mereka. La yakhtimannallah ala qulubihim. Allah akan menutup hati-hati mereka, thumma la yakunanna minal ghafilin. Lalu Allah pun akan jadikan mereka sebagai orang-orang yang lalai. Allah pun akan jadikan mereka sebagai orang-orang yang lalai. Tidak mungkin suatu amalan ketika dijelaskan azabnya, ketika dijelaskan bagaimana ancaman, maka itu adalah perkara-perkara yang sepele. Tidak mungkin. Adanya ancaman, adanya kecaman bagi yang meninggalkan, bahkan dijelaskan hukumannya, yakni mengeraskan hati, lalu kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Ini ancaman yang tidak main-main. Tidak mungkin ibadah yang dengan ancaman seperti ini adalah ibadah yang receh. Maka jelas ini adalah dalil yang kuat berkaitan dengan salat Jumat. Begitu pula bagi yang mengaku muslim, tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa man taraka thalath, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat maksudnya, dan itu karena ia meremehkan tahawunan, cuma salat Jumat aja, bisa nanti pakai salat duhur dan lain sebagainya, maka taba'allahu ala qalbih, Allah akan tutup hatinya. Ini dalil-dalil yang sahih. Berikutnya, syarat selain Islam itu sendiri yang insya Allah telah kita ketahui, yakni al-hurriyah wal-bulugh wal-aqal. Merdeka, baligh, dan juga berakal. Baligh dan berakal ini pun sama seperti syarat pertama, sesuatu yang semua di antara kita telah mengetahuinya. Ketika seorang muslim baligh dan berakal, inilah yang dikatakan sebagai mukallaf, terbeban oleh syariat. Tinggal satu sekarang, yakni hurriyah. Apakah kemudian yang melaksanakan sholat Jumat itu harus merdeka? Budak di zaman dahulu, apakah kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan. Al-Jum'atu wajibatun ala kulli muslimin illa ala arba'ah. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4. Apa itu? Yang pertama adalah abdin mamluk, seorang budak. Maka dia tidak wajib. Boleh, tapi tidak wajib. Wa mra'atin, begitu pula wanita. Apakah kemudian terlarang salat Jumat? Boleh. Tidak terlarang, silahkan. Ada sebagian pondok pesantren yang kemudian akhwatnya mendirikan salat Jumat. Tidak ada masalah. Tapi tidak wajib. Yang ketiga, sabi, bayi, anak kecil yang belum baligh. Dan yang keempat, marid, orang yang sedang sakit. Maka 4 ini, yakni hamba, lalu kemudian wanita,
anak kecil yang belum balik, dan juga orang sakit, hukum sholat Jumat baginya tidak wajib. Hukum sholat Jumat baginya tidak wajib. Sehingga hal yang tidak tercela di zaman dahulu ketika didapati budak, kok kemudian tidak sholat Jumat, hal yang tidak tercela. Tetapi perlu kita pahami, para salafus saleh adalah orang yang begitu semangat dalam hal ibadah. Para sahabat di zaman dahulu tidak mungkin kemudian membiarkan budak yang ia miliki tidak sholat Jumat. Pasti akan diperintahkan oleh majikannya. Begitu pula seorang budak yang dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka, berkhutbah di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin budak yang seperti ini kok kemudian sengaja meninggalkan sholat Jumat. Tidak mungkin. Padahal hukum bagi mereka tidak wajib. Ini. Berikutnya. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Disebutkan pula oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wadh-dhukurah was-sihhatu wal-muqim. Yakni laki-laki dalam keadaan sehat dan juga mukim. Dalam riwayat yang lain atau dalam teks yang lain dikatakan wal istitan. Istitan maksudnya adalah mukim. Maka kalau di sana laki-laki dalam kondisi sehat dan dia statusnya adalah mukim, wajib baginya untuk salat Jumat. Wajib baginya untuk salat Jumat. Bagaimana kalau di sana seseorang yang safar, status dirinya adalah musafir, bolehkah dia salat Jumat? Boleh. Namun tidak wajib baginya. Dan ada tambahan bahwa menurut pendapat yang ihtiyat, menurut pendapat yang taharrus, yang paling berhati-hati, bahwa orang yang ia statusnya musafir lalu dia salat Jumat hendaklah tidak menjamak dengan asar. Walaupun kita dapati ada pendapat yang membolehkan, tetapi yang paling berhati-hati musafir ketika dia salat Jumat tidak menjamak dengan salat Jumat atau tidak menjamak dengan salat asar. Ini. Ikhwatul iman, ahabakumullah. Poin tentang musafir ini pun juga kemudian perlu kita garis bawah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya la jum'ata ala musafirin. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani tapi dihukumi dhaif. Tidak ada salat Jumat bagi musafir. Hadits ini tekstualnya mengatakan tidak ada salat Jumat bagi musafir, tapi dhaif. Makanya para ulama mengatakan boleh. Boleh musafir ini untuk salat Jumat. Tetapi sekali lagi, yang paling tepat dan paling berhati-hati, tidak menjamak dengan asar. Tidak menjamak dengan asar. Ini yang paling berhati-hati. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Apa definisi musafir? Apakah sekedar orang yang dalam perjalanan? Atau di sana ada definisi khusus? Begitu pula lawan dari musafir ini mukim. Apakah di sana orang yang ia sedang menetap? Atau ada definisi lain? Nah, di sini perlu dirinci. Seseorang bisa dikatakan mukim ketika memang ia berdomisili di daerah tersebut, atau seseorang ia tinggal di negeri tersebut minimal 4 hari dengan niat menetap. Dia belum punya domisili, belum punya tempat tinggal, tapi dia sudah 4 hari dan dia berniat, saya ingin tinggal di sini. Di mana nanti? Apakah kemudian beli rumah? Apakah kemudian ngontrak? Apakah kemudian ngekos? Belum tahu. Dia masih mungkin meneliti, dia mungkin masih survei dan lain sebagainya. Dia sudah niat. Maka yang demikian pun disebut dengan mukim. Apa? Orang yang telah menetap minimal 4 hari, lalu dia niat untuk menetap.
Ini dikatakan mukim. Adapun musafir, bukan hanya orang yang sedang melakukan safar saja. Para ulama juga menjelaskan bahwa musafir ini orang yang dia singgah di satu tempat, lalu kemudian dia ini telah berada di tempat tersebut selama kurang dari 4 hari, 3 hari, 2 hari, dan tidak ada niat untuk menetap. Tidak ada niat untuk menetap. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan musafir. Adapun tentang batasan safar, insya Allah bukan menjadi bahasan kita di sore hari ini, karena hal itu insya Allah telah kita lalui bersama pembahasannya. Berikutnya kita masuk pada bagaimana syarat sah untuk mendirikan salat Jumat. Disebutkan di sini wasyara'itu fi'liha thalathah. Syarat dalam pelaksanaan salat Jumat itu ada 3. Yang pertama, antakuna al-baladu misran aw qaryatan wa ayyakuna al-'adad 40 min ahli al-jum'ah wa ayyakuna al-waqt baqiyan. Yang pertama disebutkan bahwa hendaklah daerah yang ditempati tersebut adalah daerah yang kondusif, entah itu kota ataupun desa. Kondusif, tidak kemudian dalam perang yang berkecamuk dan lain sebagainya. Entah itu sifatnya adalah kota, desa, dusun, pokoknya kondusif. Yang kedua, berjumlah 40 orang. Dan yang ketiga, masih memiliki waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa ini waktu apa? Ya waktu salat zuhur. Kapan berhentinya salat zuhur atau finishnya salat zuhur? Ketika bayangan benda sama seperti bayangannya. Ketika bayangan benda sama seperti bendanya. yakni ketika tiba waktu asar. Mau kemudian salat Jumat ini diadakan jam 2. Fadal. Diadakan setengah 2. Fadal. Tidak ada masalah. Nah, ini adalah syarat sah dari pelaksanaan salat Jumat. Lalu disebutkan di sini, fa in kharajal waqt, kalau kemudian sudah keluar dari waktu, au udimati syurut, tidak terpenuhi lagi syurut-syurutnya, syarat-syarat pelaksanaannya, maka salatlah zuhur. Salatlah zuhur. Ini. Loh, kalau waktunya sudah apa? Waktunya sudah habis. Apakah kemudian harus salat zuhur? Bukankah kalau waktunya habis dia berarti sudah masuk salat asar? Maksud dari waktu habis ini seseorang tertidur lalu dia bangun di waktu asar di hari Jumat. Dia terlupa dan sadarnya ketika sudah asar di hari Jumat. Ya tidak perlu kok kemudian dia mengumpulkan orang-orang untuk mendirikan salat Jumat. Baik, kita bahas satu persatu. Berkaitan dengan negeri, tempat, daerah, dusun yang sifatnya kondusif. Maka ini insya Allah sesuatu yang kita tidak berpanjang lebar. Kondusif berarti tempat tersebut tidak dalam sesuatu yang sifatnya bergejolak, tidak dalam sesuatu yang sifatnya berkecamuk. Warga-warganya khawatir, warga-warganya ketakutan, warga-warganya terancam, tidak dalam kondisi demikian. Dan insya Allah kita berdoa semoga negeri kita, Indonesia, ataupun dalam negeri-negeri lain yang di sana kaum muslimin bisa beribadah dengan lancar, tetap diberikan keamanan. Adapun poin yang kedua, yakni salat dilakukan berjamaah 40 orang. Salat dilakukan berjamaah 40 orang. Perlu diketahui bahwa hadis yang membahas tentang 40 orang ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu pula oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahumullah. Disebutkan bahwa
maddatis sunnah anna fi kulli arba'ina fima fawqaha jum'ah. Sudah menjadi sunnah, sudah menjadi sebuah rutinitas yang berjalan bahwa kalau di sana ada 40 orang atau lebih dari itu dilaksanakan salat Jumat. Hadis ini para jamaah sekalian adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ini. Ada pula di sana hadis-hadis yang lain. Seperti ketika disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seseorang atau kumpulan orang-orang ini sudah mencapai 40 orang, sudah mencapai 40 orang atau lebih dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzalika Jum'at wa fitrun wa duha." Maka mereka boleh untuk mendirikan salat Jumat, fitr yakni Idul Fitri, wa adha dan juga salat Idul Adha. Wa dzalika annahum jama'ah, dan itu semua dilakukan semata-mata karena mereka bisa berjamaah. Hadis ini pun juga hadis yang lemah. Hadis ini juga hadis yang lemah. Lalu apakah di sana ada dalil yang sahih mengatakan bahwa kalau di sana 40 orang baru boleh melakukan salat Jumat, kalau kurang dari itu tidak boleh? Menurut Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ketika mensyarah Bulughul Maram, maka beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun dalam hal ini yang sahih. Tidak ada satu pun hadis dalam pembahasan ini yang sahih. Bahkan disebutkan beberapa hadis la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Apa maksudnya tidak ada asal usulnya? Maudhu, hadis palsu. Ini. Makanya ketika kemudian menjelaskan bahwa 40 orang adalah jumlah minimal sholat Jumat, ini pernyataan yang perlu diteliti. Lalu kenapa di sini Abu Syuja' rahimahullah mencantumkan dalam kitabnya, mencantumkan bahwasanya ini adalah syarat pelaksanaannya salat Jumat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa salat Jumat yang pertama kali didirikan, salat Jumat yang pertama kali didirikan di Madinah, yakni ketika apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ini jumlahnya 40 orang. Dan ini disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Awwalu man shalla binal jum'ah fi naqi As'ad ibnu Zurarah, kunna arba'in." Orang yang pertama kali salat Jumat bersama kami di daerah yang bernama Naqi adalah As'ad ibnu Zurarah, dan kala itu kami berjumlah 40 orang, kata Ka'ab. Maka ini hadis yang dijadikan hujjah oleh sebagian ulama bahwa salat Jumat itu minimal 40 orang. Apalagi kalau kemudian ini adalah sesuatu yang diingat dalam sejarah. Ini bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, mendirikan salat Jumat, saat itu jumlah sahabat yang ikut salat Jumat adalah 40 orang. Walaupun dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan 50 orang. Tetapi poinnya adalah saat ada pelaksanaan salat Jumat pertama kali di Madinah, yang mana ini tentu saja diingat oleh para sahabat kali itu. Baik itu orang-orang mana? Orang-orang muhajirin ataupun orang-orang ansar. Dilihat, oh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Oh kemudian yang mendirikan salat Jumat pertama kali adalah 40, ada yang mengatakan 50. Diingat, ini menjadi dalil. Ini menjadi dalil.
Namun apakah ini ma'mulun bih? Apakah ini sesuatu yang diamalkan? Maka di sini wallahu a'lam bishawab, kita pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak. Bahwa salat Jumat sah walaupun diadakan 3 orang. Sekali lagi, sah walaupun diadakan 3 orang. Siapa saja 3 orang itu? 3 orang, yang satu menjadi imam, yang 2 menjadi jamaah, yang 1 menjadi khatib, yang 2 menjadi mustami'. Ini sah. Ini sah. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min thalathah fi qaryatin, wala badwin, wala taqumu fihi salah, illa istahwada alaihim syaitan." Tidaklah 3 orang yang dia menetap pada satu daerah, satu dusun, satu desa, satu kota, satu negeri. Ada 3 orang, tapi mereka tidak mendirikan salat. Ini salat Jumat, illa istahwada alaihim syaitan, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka di sini dalil yang jelas lebih sahih bahwa pembatasan 40 adalah sesuatu yang kurang tepat. Pembatasan 40 adalah sesuatu yang kurang tepat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kanu thalathah," kalau mereka sedang bertiga, kata Nabi, "falyummahum ahadum wa ahaqquhum bil imam aqra'uhum." Kalau kalian sedang bertiga, atau kalau mereka sedang bertiga, maka hendaklah salah satu di antara mereka bertiga menjadi imam, yakni orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini pun juga hadis yang sahih. Makanya, kalau ada di antara kita yang sedang safar, berlima, bertujuh, ke negeri kafir, karena suatu urusan, entah itu kemudian penelitian, entah itu kemudian transit, dan lain sebagainya, sulit untuk sholat Jumat, maka adakan sendiri sholat Jumat. Saya tidak bisa khutbah yang sederhana saja. Asalkan di sana kemudian ada apa? Ada salawat, pujian kepada Allah, khutbatul hajah, seruan untuk takwa, selesai. Cukup. Nah, berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah tentang rukun atau kewajiban dalam salat Jumat. Disebutkan wa faraiduha thalathatu asya. Dan fardu-fardunya atau rukun-rukun dalam salat Jumat itu ada 3. Yang pertama, khutbatan yaqumu fihima. 2 khutbah yang dilakukan dalam kondisi berdiri. Wa yajlisu bainahuma. Lalu di antara keduanya ada duduk. Yakni duduk di antara 2 khutbah. Wa an tusalli rak'ataini fi jamaah, dan ditutup dengan 2 rakaat salat berjamaah. Ini fardu atau rukunnya salat Jumat. Di sana ada 2 khutbah, di tengah-tengahnya ada duduk sejenak yang menjadi pemisah antara 2 khutbah tersebut, dan diakhiri 2 rakaat secara berjamaah. Ini adalah apa-apa yang ditulis oleh beliau Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, dan juga dikuatkan dengan dalil-dalil yang sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim, yang jelas tidak perlu diragukan lagi kesahihannya, dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Disebutkan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu khutbatain wa yajlisu bainahuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berkhutbah dengan 2 khutbah, yang diantaranya ada duduk. Yang diantaranya ada duduk.
wa kana yakhtubu qa'iman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri. Ini. Sehingga hadis ini adalah salah satu hadis yang dijadikan landasan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah untuk menuliskan tentang rukun salat Jumat ini. Bahwa memang di sana Nabi berkhutbah dengan dua khutbah yang diselingi dengan duduk. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam berdiri. Pertanyaannya, apakah kemudian tidak bisa kalau khutbah Jumat ini hanya satu kali? Yakni sekali saja tanpa ada duduk. Apakah boleh yang demikian ini? Jawabannya, dalam pendapat sebagian ulama membolehkannya. Dalam pendapat sebagian ulama membolehkannya. Nah, namun insya Allah pendapat yang paling kuat adalah dua kali khutbah. Nah, apa saja rukun-rukun khutbah tadi? Kita sampaikan bahwa rukun khutbah adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berwasiat tentang takwa. Berwasiat tentang takwa. Sebagian ulama memberikan kemudian beberapa persyaratan tambahan. Yakni satu, menukilkan di sana satu ayat. Minimal ada satu ayat yang diucapkan. Dan kalau kemudian satu ayat ini kita hanya mengambil dari bagaimana khutbatul hajjah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir yang beliau membaca 3 ayat, sudah selesai. Sudah selesai. Begitu pula di antara para ulama ada yang memberikan rukun khutbah, yakni doa yang diperuntukkan oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama mengatakan khutbah tidak sah tanpa adanya doa. Dan sebagian ulama memberikan rincian, tidak sah ini khususnya pada khutbah yang kedua. Khususnya pada khutbah yang kedua. Ini. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa sholat Jumat ini sesuatu yang ternyata bukan perkara-perkara remeh, mudah kemudian kita tinggalkan. Oh ya sudah, kalau memang tidak ada yang Jumatan, kita ngadakan Jumatan sendiri. Benar di sini. Paling cuma kemudian berdiri, memberikan nasihat, selesai. Nanti dulu, tidak sesimpel itu. Di sana ada apa? Di sana ada syaratnya, di sana ada rukunnya. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ada 2 khutbah. Bahwa kemudian di sana ada apa? Ada duduk di antaranya. Ada kemudian di sana menukilkan ayat. Ada kemudian di sana mendoakan kaum muslimin. Ini penting. Ini penting. Dan sudah semestinya kita ini apa? Bisa minimal pernah untuk kemudian sholat Jumat menjadi imam atau khatib. Apalagi kalau statusnya adalah talibul ilm. Statusnya adalah apa? Seorang penuntut ilmu. Sudah selayaknya dia bisa. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, yakni tentang bagaimana yang perlu dipersiapkan untuk salat Jumat. Disebutkan di sini oleh beliau Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wa hay'atuha arba'un, dan gerakan-gerakannya atau sesuatu yang mesti dipersiapkan untuk salat Jumat itu ada 4. Bukan gerakan salat Jumatnya, enggak. Tapi gerakan yang perlu dipersiapkan sebelum masuk salat Jumat. Apa itu? Yang pertama, ada al-ghaslu, mandi. Wa tanziful jasad, membersihkan badan.
Berikutnya, setelah mandi atau membersihkan badan, yakni lubsu thiyabil bayat, memakai pakaian yang berwarna putih. Lalu berikutnya, akhdud dhafar, memotong kuku ketika kukunya panjang. Dan yang terakhir, at-tib, yakni memakai wewangian. Ini adalah sunnah-sunnah yang mesti diperlakukan atau mesti dikerjakan ketika kita mampu untuk melakukannya. Dan insya Allah sunnah-sunnah ini bukan sesuatu yang sulit. Mandi, pakai pakaian putih. Insya Allah di antara kita pasti punya minimal satu pakaian putih. Begitu pula memotong kuku, memakai wewangian, dan lain sebagainya. Nah, ikhwatul iman, ahbakumullah. Seseorang yang ia ingin mengerjakan salat Jumat, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan sebagian ulama mengatakan meninggalkan mandi Jumat, yakni mandi dengan niat Jumat, hukumnya makruh. Ini menurut sebagian ulama. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza ata ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Kalau kalian mendatangi Jumat, maka hendaknya mandi. Ini hadisnya sahih. Ini. Bahkan dalam hadis yang lain juga dikatakan, "Haqqun 'ala muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyami yauman wa huwa yaumul jum'ah." Setiap muslim itu wajib untuk mandi satu kali setiap 7 hari. Yakni dalam 7 hari itu ada satu kali yang wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Wa huwa yaumul jum'ah, dan itu adalah hari Jumat. Nah, ini adalah dalil yang kemudian para ulama berhukum dengannya untuk menetapkan wajibnya mandi di hari Jumat atau minimal sunnah muakkadah. Minimal sunnah muakkadah. Dan kalaupun kemudian di sana sunnah muakkadah, mestinya ini bukan sesuatu yang kemudian menjadi alasan untuk ditinggalkan. Karena yang namanya sunnah muakkadah berarti sesuatu yang terus dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan. Itu yang membedakan antara sunnah muakkadah dengan sunnah lainnya. Nah, untuk prakteknya sendiri, mandi, insya Allah ini menjadi bahasan kita pada bahasan taharah yang lalu dan tidak akan kita ulang di sini. Adapun yang kita ulang adalah bagaimana kemudian zinah, berhias, baik itu dengan memakai pakaian putih, memotong kuku, atau memakai wewangian. Termasuk di antara sunnah di hari Jumat adalah berhias. Memakai pakaian yang paling baik. Dan di antara pakaian yang paling baik, pakaian putih adalah pakaian yang lebih baik. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ightasala yaumal jum'ah wa labisa ahsana thiyabihi wa massa min tibi baitihi in kana indahu thumma atal jum'ah wa lam yatakhatta a'na an-nas thumma shalla ma kutiba lahu thumma ansata idza kharaja imamah hatta yafrugha min salatihi kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang ia mandi di hari Jumat, lalu dia memilih pakaian yang paling bagus, dia memakai minyak wangi di rumahnya, kalau dia memilikinya, lalu dia datang ke sholat Jumat, yakni mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat tanpa kemudian melangkahi pundak-pundak kaum muslimin, dan dia sholat sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Salat ini maksudnya apa? Salat tahiyatul masjid, bukan qabliyah. Lalu dia diam tatkala imamnya ini berkhutbah, berarti dia menyimak, dia tidak sibuk sendiri. Sampai kemudian salat Jumat selesai. Maka semua rangkaian itu akan menjadi penggugur dosa antara dirinya di hari itu sampai atau
antara dirinya di hari itu dan Jumat sebelumnya. Dan Jumat sebelum. Tentu saja di sini adalah dosa-dosa kecil. Tentu saja di sini adalah dosa-dosa kecil. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Kenapa dikatakan pakaian putih adalah pakaian yang paling utama? Karena demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan menetapkan. Bahkan ketika menetapkan pakaian putih sebagai pakaian yang paling utama, Nabi mengatakan, wa kaffinu fiha mautakum fa innahu athhar wa atyab. Pakaikanlah pula mayit-mayit kalian dengan kafan berwarna putih, karena kain yang berwarna putih adalah kain yang lebih bersih dan lebih suci. Dikaitkan dengan kesucian. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kebersihan. Ini. Dan ini pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian memotong kuku harus di hari Jumat? Tidak. Tidak. Tetapi kalau kemudian mengerjakannya di hari Jumat dan masuk dalam rangkaian zina, perhiasan, maka ini pun bernilai lebih. Motong kuku diniati bahwa ini dia berhias diri menuju sholat Jumat, dapat pahala. Tetapi kalau dia memotong kuku tidak di hari Jumat, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adapun untuk minyak wangi, maka ini insya Allah sesuatu yang telah kita ketahui, bahwa memakai wangian salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan bahwa yang paling aku cintai dari dunia ini diantaranya adalah wanita dan wangian. Wanita dan parfum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disebutkan dalam hadis, wa yustahabbu al-insat fi halil khutbah. Disunnahkan untuk diam saat khutbah. Disunnahkan untuk kemudian tidak ribut, tidak berbicara saat khutbah. Apakah hukumnya haram? Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, bahwa berbicara saat salat Jumat ini haram. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Begitu pula pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian Ahmad. Sebagian pendapat Ahmad. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan simak baik-baik. La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ayat ini ditafsir oleh para ulama, ini ayat yang turun tentang khutbah Jumat. Makanya di sana ketika khutbah ada yang menyuruhkan bahwa minimal ada ayat yang dinukilkan. Belum lagi kemudian di sana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kemudian dilantunkan pada sebagian masjid. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu ansit faqad lagaut. Barang siapa yang berkata di hari Jumat padahal imam itu sedang berkhutbah, dia mengatakan ansit faqad lagaut. Dia mengatakan diam, maka engkau telah lagaut, telah berdosa. Ini. Maka ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua bahwa berbicara di saat khutbah Jumat ini tidak berdosa, melainkan apa? Makruh. Melainkan makruh. Ini pendapat yang masyhur. Jadi pendapat pertama haram berbicara di antara dua khutbah atau berbicara saat khutbah. Dan pendapat yang kedua adalah makruh. Pendapat yang kedua adalah makruh. Dan berikutnya disebutkan wa man dakhala wal imamu yakhtub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Barang siapa yang masuk ke masjid saat imam sedang berkhutbah, hendaklah dia salat rak'ataini khafifataini,
2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang apa? 2 rakaat yang tidak panjang-panjang. Kenapa sih kok tidak panjang-panjang? Karena di sana ada yang lebih utama dibandingkan salat. Kala itu, apa? Mendengarkan khutbah. Ini yang paling utama. Bahkan khutbah ini termasuk rukun salat Jumat. Kalau kita tidak mendengarkan khutbah, ya kemudian salat Jumat kita dipertanyakan. Salat Jumat kita dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya. Dan mohon maaf kalau ada pertanyaan, tafadhal. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja ya. Ini suara anak qadarullah habis. Ada pertanyaan? Akan dari apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz atas materinya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa menulis di kolom chat Zoom atau live chat YouTube. Ya, itu ada yang bertanya. Firly, bisa open mic atau bisa menuliskan di chat Zoom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah, semoga lekas sembuh, lekas sehat lagi, Ustaz, suaranya. Ahwan izin bertanya mengenai khutbah Jumat, apakah hukumnya sama bagi kami untuk berdiam pada saat berlangsungnya khutbah, baik itu pada sholat Jumat atau khutbah yang lain, semisal sholat Id, demikian. Dan semisal bagi kami tidak mengerti bahasa yang disampaikan, kadang saat di Masjidil Haram atau di Madinah kan berbahasa Arab. Kami tidak memahami, tapi kami berusaha untuk tetap mendapatkan faedah, mendapatkan pahala, sekalipun kami tidak paham, bagaimana apakah yang demikian tetap bermanfaat bagi kami. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah kemudian mendengarkan khutbah, baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri ketika tidak paham, adalah sebuah keharusan? Jawabannya ya, terutama khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu apa? Rukun. Seseorang tidak dikatakan dia melaksanakan sholat Jumat ketika dia tidak menyimak khutbah. Dan itulah yang kemudian membedakan dia dengan salat zuhur. Adapun khutbah dalam salat Id, ini hukumnya sunnah. Baik. Bagaimana ketika kemudian saat kita mendengar khutbah, kita tidak paham bahasanya. Kita mungkin pandai beberapa bahasa. Minimal mungkin 4 bahasa, katakanlah. Bahasa Jawa, Sunda, Indonesia, Inggris, tapi tidak paham bahasa Arab. Sementara ketika kemudian kita haji, umrah, kita mendengarnya khutbahnya bahasa Arab. Apakah ketika kita diam saja ini tindakan yang tepat, atau kita boleh mengisi waktu karena kita tidak paham? Akhirnya kita apa? Kita isi waktu dengan mungkin buka galeri, foto, dan lain sebagainya. Jawabannya tidak. Bagaimanapun juga keadaannya tetap harus diam. Bahkan disebutkan tadi dalam hadis yang sudah kita nukilkan. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu ansit faqad laghawt. Apabila engkau berbicara dengan temanmu padahal khatib sedang menyampaikan khutbahnya, engkau mengatakan kepada temanmu diamlah, faqad laghawt, maka engkau telah lalai, engkau telah berdosa. Maka nggak boleh dengar, simak. Kita nggak bisa menyimak, Ustaz, karena kita tidak paham. Apa sih maksudnya nyimak itu? Kalau kita pahami bahasa Arab, perbedaan antara istima, perbedaan antara mendengar, dan juga menyimak. Kalau mendengar, ini kita sekedar mendengar dan kita boleh disambi. Kita nih ada teman ngobrol,
yang ini menjadi kebiasaan banyak sekali di antara kita. Ada orang ngobrol, kita sambil jawab WA, tapi kita dengar, ini namanya istima. Ini namanya apa? Ini namanya mendengar, tapi bukan menyimak. Adapun yang disebut dengan menyimak, yakni kita benar-benar memfokuskan pikiran kepada yang sedang bersuara, bukan hanya sekedar membuka kuping kita saja. Dan inilah yang kemudian ditekankan saat khutbah Jumat. Kita nggak ngapa-ngapain. Makanya kemudian kalau kita bermain kerikil ini nggak boleh. Memilin jari jemari nggak boleh. Kenapa? Karena kita harus menyimak, bukan hanya mendengar, menyimak. Tapi nggak paham Ustadz, iya sudah. Kalaupun tidak paham, tetap menyimak. Demikianlah ajaran kita. Demikianlah syariat ini menyerukan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Simak saja. Belum lagi kalau kemudian kita lihat bahwa ibadah itu ada yang mu'allal dan mu'abbad. Mu'allal berarti ada sebabnya, mu'abbad berarti tidak ada sebabnya. Pokoknya disuruh manut saja. Maka, kalaupun kita tidak paham, kita bisa kategorikan ini adalah ibadah yang mu'abbad. Kita tidak perlu tahu kenapa alasan Allah memerintahkan demikian, Rasulullah memerintahkan demikian, pokoknya ini sudah aturan Islam, ini sudah manut saja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Itu Ustadz, di chat Zoom ada pertanyaan dari Ida Rashad Swedia. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Jazakumullah khairan ilmunya Ustadz. Dan semua jamaah kajian. Ustadz, Ana domisili di Eropa. Di kota Ana tidak ada masjid. Sebelum pandemik, sholat ke satu masjid terdekat jarak tempuhnya 30 km. Dan itu pun semenjak pandemik tidak lagi buka untuk sholat Jumat. Suami Ana sudah lama tidak sholat Jumat dikarenakan ini Ustadz. Ada masjid besar Stockholm 120 km jarak dari rumah kami. Bagaimana ini Ustadz? Suami Ana yang sudah lama tidak sholat Jumat, jadi beliau sholat zuhur saja. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita didapati tinggal di negeri asing? Mayoritasnya bukan kaum muslimin. Yang mana kemudian untuk melaksanakan sholat Jumat di daerah tertentu saja adanya. Jaraknya mungkin sekian ratus kilometer. Adanya bahkan harus menempuh perjalanan beberapa jam. Apa yang harus dilakukan? Apakah yang demikian ini termasuk yang disebutkan dalam hadis tadi? Bahwa Allah akan menutup hatinya dan Allah akan menjadikannya minal ghafilin. Menggolongkannya sebagai orang-orang yang lalai. Maka udzur yang demikian ini tidak boleh dipermudah-mudahan. Jangan sampai dia mudahana. Jangan sampai ia menggampangkan urusan ini. Kalaupun kemudian di sana tidak ada masjid, lihat sekeliling. Bagaimana kaum muslimin di sekitar itu? Apakah memang hanya Anda satu-satunya muslim di sana? Kalau Anda satu-satunya muslim, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi sudahkah Anda mencari tahu? Oh, enggak sih. Ada 2 rumah itu juga muslim. Enggak juga sih, di belakang rumah juga ada muslim. Enggak juga sih, mungkin ada berbeda blok muslim juga. Ya sudah, amalkan hadis yang tadi kita sampaikan. Nabi mengatakan, "Ma min thalathah fi qaryatin wala badwin," kata Nabi. Tidaklah ada 3 orang muslim yang menempat pada satu desa, menempat pada suatu wilayah. La taqumu fihimus salah. Lalu kemudian tidak melakukan salat, yakni salat berjamaah, salat Jumat, illa stahwada alaihimus syaitan. Melainkan syaitan akan menguasai mereka. Amalkan hadis ini. Terus salatnya di mana Ustaz? Salat di rumah masing-masing. Jadi janjian semayanan 3 orang minimal, entah itu tetangga di samping rumah, tetangga di depan rumah, tetangga mungkin di beda blok, yang masih bisa
untuk kemudian janjian, ayo Jumat pekan ini sholat Jumat di rumah saya, Jumat depan sholat Jumat di rumah Anda, dan lain sebagainya. Cuma 3 orang, yang satu kemudian jadi imam dan khatib, yang 2 jadi apa? Jadi mustami' dan juga makmum. Gantian. Ini kan bisa jadi ajang silaturahim juga, ajang untuk berziarah juga, dan di sana ada pahala lebih yang jelas. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan ya ikhwah, atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya Anda mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan kita karena keberkahan dari majelis di sore hari ini. Dan ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga pula Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita tersebut, karena wasilah keberkahan dari majelis ilmu di sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena sudah tidak ada benar. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5, mungkin akan kami akhiri saja. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullah khairan, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah, jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang antum sampaikan bisa menjadi amal jariah dan membara timbangan antum di hari kiamat kala Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku MC dan segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tetap doa khairatul majelis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dapat meninggalkan ruang Zoom